Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar nih teman-teman mami-mami? Balik lagi di vlog aku kegiatan hari ini. Sharing lagi ya mam kegiatan hari ini. Hari ini tuh mam, aku berkegiatannya seperti biasa, beres-beres lagi. Dari vlog aku sebelumnya tuh yang aku udah beresin kamar belakang. Nah ini tuh aku lanjut untuk beresin bagian dapur. Ada beberapa peralatan di dapur yang harus aku buangin mam. Kayak misalnya botol-botol yang udah rusak, terus botol-botol plastik yang harusnya nggak kepake lagi harus segera dibuang tapi masih kesimpan. Dan ini tuh juga aku masih ngecekin ya mam satu persatu yang mana yang masih digunakan, yang mana yang masih bagus. Dan ya gini mam, aku masih pilih-pilih dulu. Dan aku ngerasa botol-botol ini tuh udah lama banget ya mam beperem. Dia beperem mam sampai akhirnya dia bertelur. Bertelur dan sangat banyak beranak pinak lah. Sampai aku tuh ngeliatin kan, ini tuh sebenarnya nggak dipakai ya, tapi kenapa gitu disimpan-simpan mulu. Sebenarnya di sini tuh nggak semua rusak ya mam, tapi ada beberapa perlengkapan dapur aku yang masih bagus. Terus ya aku simpen aja di dalam sini. Nah itu sutil-sutil ini masih bagus mam sebenarnya. Cuman aku udah ada sutil kan yang biasa aku gunakan gitu, dan aku ngerasanya kayak menu-menuhin aja gitu, makanya aku simpen. Terus di sisi sebelah sini itu untuk khusus tempat-tempat makan juga udah aku pilihin yang mana yang paling sering aku gunakan, dan yang mana yang udah nggak aku pakai lagi itu juga sebagian udah aku buang. Biasanya sih yang nggak aku pakai itu kayak yang tempat-tempat plastik yang apa sih, yang sekali pakai gitu loh. Itu kan aku sering banget ya dapet kayak nasi box gitu dari mama aku, itu pakai tempat-tempat plastik gitu, dan udah banyak banget aku udah buangin. Terus apalagi ya, pokoknya ini tuh aku masih ngelanjutin pilih-pilih dulu lah mam. Kadang ya mam, kita tuh ibu-ibu selalu ya hal-hal yang nggak penting itu tuh kita simpen gitu ya, ibaratnya kita ini bisa dikatakan pengepul ya, suka ngumpulin barang-barang yang unfaedah. Makanya aku kayak udah niatan gitu, udahlah aku nggak mau lagi nyimpen-nyimpen yang menurut aku nggak penting gitu ya. Aku pakai yang memang akan aku gunakan aja, dan setidaknya juga ngelonggarin isi lemari itu bagus kan mam. Untuk kewarasan juga ya mam ya, supaya kita tuh ngelihat dapur itu nggak sumpek ya. Nah ini sudah aku turunin untuk botol-botol minumnya. Jadi memang ada beberapa botol minum itu yang udah rusak, tapi aku tuh masih simpen gitu mam. Astagfirullahaladzim, nggak baik loh mam sebenarnya itu kan. Nggak baik buat aku ya. Mungkin aku sendiri yang seperti itu, atau masih ada sih mami-mami yang masih suka nyimpenin barang-barang rusak gitu. Kayak misalnya botol minum itu tuh hanya tutupnya yang rusak, tapi botolnya itu masih bisa digunakan. Jadi kayak mikir ini botolnya nggak usah dibuang deh karena masih bisa digunakan, padahal menurut aku ya itu tuh udah rusak gitu loh. Tutup sama botolnya itu udah terpisah kan, artinya kan udah rusak tapi masih aja kesimpan. Dan kebanyakan botol-botol minum anak aku ini itu kado ya mam, waktu dia ulang tahun di TK-nya. Jadi banyak banget dapat botol minum, tempat makan. Nah jadi ya kalau misalnya udah rusak aku buangin itu, aku masih ada stok lagi gitu mam. Nah ini ya mam, segala sendok obat aja aku simpen. Jadi kalau beli obat sirup anak itu kan biasanya dapat sendok kecil-kecil kayak gini ya, itu tuh aku kumpulin. Nah terus tadi udah aku buang separoh, aku pilihin yang bagus ya, dan aku ngide aja mau aku jadikan sendok bumbu, dan ternyata sendoknya itu tuh cukup dimasukin di jar ini ya. Jadi nanti kalau misalnya aku masak gitu, aku ambil garam atau lada gitu, aku nggak perlu ngambil sendok lagi gitu mam, cukup pakai sendok kecil ini aja. Ternyata barang-barang yang aku simpen ya adalah ya fungsinya. Jangan dikira nih para suami, istri-istri itu nyimpen-nyimpen barang nggak penting ya. Ada beberapa barang yang penting loh. Buktinya kayak tadi tuh sendok obat bisa digunakan untuk sendok bumbu. Nah ini dia sedikit barang-barang yang sudah aku pilah-pilah, dan ini nantinya mau aku buang. Walaupun memang kelihatannya nggak banyak ya mam, tapi setidaknya isi lemari tadi tuh udah berkurang ya. Jadi ini tuh kayak jar-jar yang udah ada karatannya, tempat bumbu yang udah bekarat, terus jar-jar plastik yang nggak kepake juga, sutil yang udah lama, terus gelas plastik dan lain-lain.
Ini mau aku angkatin dulu keluar, terus nanti sampai di luar aku mau lanjutin untuk sapu-sapu teras, beberes di area teras depan ya. Alhamdulillah ya Allah, dari kemarin Mam, aku sudah mulai keluar-keluarin barang ya kan. Mami-mami kan lihat sendiri ya di vlog aku sebelumnya. Jadi kalau udah sedikit-sedikit apa longgar gitu, enak gitu Mam. Kayak hati dan jiwa ini nih plong gitu. Udah nggak stres lagi, udah kayak malah makin semangat nih setiap harinya. Kalau kemarin-kemarin itu mager, terus hari ini tuh kayak mikir besok beresin apa lagi ya, besok beresin apa lagi ya, apalagi nih yang mau dikeluarin gitu, yang nggak penting. Udah gitu Mam, pokoknya mikirnya mau beres-beres aja. Semoga semangat beberes aku nih menular ya ke teman-teman mami-mami yang lagi pada nonton vlog ini. Nah ini Mam, ada panci enamel. Dulu aku tuh belinya satu set ya. Waktu anak pertama aku mulai MPASI itu aku beli kukusannya, terus aku beli saucepannya, itu lengkap ya. Dan aku harus buang karena udah karatan. Jadi Mam, aku tuh kalau dibilang untuk panci-panci atau apapun lah ya yang berhubungan dengan panci, itu aku nggak terlalu ini ya bisa ngerawat gitu Mam. Makanya aku tuh sekarang kalau pakai panci tuh hati-hati banget, bener-bener kayak dirawat gitu ya. Kalau misalnya habis dicuci itu langsung aku elap dan nggak aku biarin basah, apalagi kalau yang panci yang gagangnya kayu. Jadi ya Mam, balik lagi ke panci enamel. Menurut aku panci enamel itu sangat-sangat mudah karatan ya Mam. Apalagi kalau kita udah selesai pakai tuh, terus kita cuci dan kita nggak langsung keringin atau nggak langsung kita lap-lapin, akan lebih mudah karatan. Makanya tadi aku udah keluarin ya Mam panci-panci aku yang udah karatan. Lagi masukin sampah ke dalam plastik, tiba-tiba aku tuh terhenti ya Mam. Ini tuh botol minum, kenangan banget ya waktu anak aku pas TK. Aku tuh sayang Mam mau ngebuangnya, jadi botol ini tuh rusak di bagian tutupnya gitu. Entah kenapa rusaknya tuh kok ya bebarengan gitu lah, sama punyanya si Meka juga nih, rusak juga Mam. Aku simpen-simpen, terus eh ngapain juga aku simpen-simpen ya, padahal udah rusak. Oke next, lanjut sapu-sapu teras luar. Jadi Mam, aku tuh risih banget kalau sudah ada dedaunan kering yang jatuh di halaman teras ini ya. Dan itu tuh nggak sedikit, banyak ya Mam. Di belakang rumah ini tuh kan hutan ya, dan ada pohon gede-gede. Nah itu daunnya itu jatuhan terus gitu. Kalau nggak disapu itu tuh makin banyak. Disapu atau nggak disapu tuh sebenarnya sama aja. Kenapa aku bilang sama aja? Karena setelah aku sapu nih ya, setelah bersih, itu pasti akan kotor lagi dalam beberapa menit. Masya Allah pokoknya ya, nggak debu, nggak daun, nggak sampah, ada aja gitu ya. Dan memang harus disapu, karena kalau nggak disapu udah pasti kelihatan kumuh, makin kotor dan nggak enak dipandang mata. Teras depan ini kebuka seperti ini, dia tuh nggak ada sekat, makanya kadang binatangnya tuh juga naik ya, kayak kucing, ayam. Terus debu itu udah pasti ada, terus ya Mami nggak pernah nggak ada debu di depan teras ini. Makanya PR banget ya, tiap hari harus ngepelin ya. Belum lagi bungkus jajan ya, kecil-kecil berterbaran di mana-mana. Pokoknya di teras depan itu Mam nggak bisa bersih dengan paripurna. Jangan salfok ya Mam, kalau di teras tadi itu penuh kardus-kardus. Kardus-kardus itu adalah barang-barang yang aku keluarin dari kamar belakang kemarin. Nah itu masih aku taruh di depan tuh. Entah nanti mau dibakar atau diapain, gak tahu ya, masih nunggu suami aku nanti yang ngeberesin itu semua. Vlog aku dari kemarin isinya bersih-bersih mulu ya Mam ya. Bosen gak Mam nontonnya? Semoga nggak bosan ya Mam ngikutin kegiatan aku yang itu mulu. Waktuku itu lebih banyak di rumah ya Mam. Aku tuh udah gak pernah lagi yang namanya keluyuran kemana-mana. Kok keluyuran ya, bahasanya kayak nggak enak didengar gitu. Maksudnya udah jarang gitu kayak ngumpul-ngumpul sama teman atau janjian ketemuan di mana gitu, udah jarang banget. Yang lebih banyak di rumah sama anak-anak. Makanya bikin vlog ini tuh buat ngilangin kebosanan aku aja gitu kan Mam. Dan aku seneng ya bisa sharing-sharing cerita-cerita sama mami-mami, walaupun aku nggak tahu ini tuh siapa yang denger, siapa yang nonton gitu.
Aku kayak walaupun kadang aku ngerasanya aku ini lagi kayak ngomong sama dinding gitu, Mam, yang nggak ada feedbacknya gitu, tapi ya aku happy aja gitu, Mam. Untuk mami-mami dan teman-teman yang sering ngikutin vlog-vlog aku, terima kasih banget ya udah nontonin. Ya, aku tuh kalau ditonton itu kadang seneng gitu, karena apa ya, ya sebagai motivasi aja sih. Jadi vlog ini tuh nggak sepi-sepi banget gitu loh. Dan untuk yang skip-skip juga boleh ya, karena aku yakin nggak semua orang itu kayak betah gitu nontonin vlog sampai ini sih sebenarnya durasinya cuma 10 menit ya, tapi kan nggak semua orang punya waktu gitu buat nontonin vlog gitu. Ini anak aku minta cemilan ya, Mam. Koko Crunch dipakein susu gini. Karena tadi mereka itu udah nggak sabar gitu mau nyemil jajan-jajanan. Cuman aku bilang nanti dulu, tunggu semua kerjaan itu kelar. Dan alhamdulillah anaknya bisa nunggu dengan sabar. Oke, Mam, nggak kerasa selesai juga vlog hari ini. Terima kasih untuk teman-teman, mimi-mami yang udah ngikutin kegiatan aku dari awal sampai selesai. Semoga vlog ini bisa memberikan semangat dan apa ya, motivasi gitu. Eee, aduh udahlah ya Mama, aku bingung ini mau ngomong apa lagi. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Udah lihat ke TV aja udah.